Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita nyampe ke tokoh semiotik yang ketiga, Charles Sanders Peirce. Itu bacanya Peirce ya, jangan Pierce. Ya, kayak kalau kalian baca dompet, P-U-R-S-E, Peirce. Jadi lebih seperti itu membacanya. Oke, ini ngaji filsafat seri ke 130 sekian. Saya lupa sampai 100 berapa. Yang sudah beberapa kali, mungkin sekarang sudah mulai ngerti dikit-dikit tentang filsafat. Cuma saya pesen yang merasa ilmunya tambah tidak boleh merasa lebih. Ini penyakitnya itu. Beberapa hari yang lalu saya ketemu mahasiswa yang merasa tercerahkan. Cuma setelah merasa tercerahkan itu cara ngomongnya jadi tidak enak. Dia merasa bahwa semua guru-gurunya sebelum ini itu tidak ada yang bagus. Bahkan institusinya juga tidak bagus. Jadi ini menurut saya harus direvisi ya. Kalau bahasanya pesantren, ilmu itu tidak cuma dicari ngertinya, tapi dicari juga barokahnya. Tidak ada gunanya ilmunya tambah, tapi malah jadi bencana. Harus juga dicari barokahnya. Jadi baru ngerti sedikit, tidak boleh merasa guru saya yang kemarin berarti keliru, berarti tidak pas, berarti institusi saya selama ini berarti tidak bagus dan seterusnya. Tidak boleh. Jadi itu diantara kalau di pondok namanya adabul muta'allim, etiketnya orang yang cari ilmu. Kalian juga begitu, tidak boleh merasa sudah lebih sehingga yang lain dianggap salah. Ada satu kisah sufi yang mungkin pernah saya ceritakan tentang seorang guru besar. Jadi guru besar ini merasa satu ketika dia merasa jenuh sama ilmunya, merasa galau. Karena ternyata mungkin kayak kalian, filsafat itu ternyata gitu aja tuh. Masa kemarin tak pikir rumit, jelimet. Lama-lama dia merasa jenuh. Dia tidak tahu jenuhnya di mana. Sampai satu ketika dia dapat isyarat dari Allah, temuilah orang ini di desa ini. Terus didatangilah orang yang diisyarati oleh Allah itu. Orang ini ternyata sederhana, miskin, dan mungkin profilnya juga bukan profil ulama, hanya orang biasa. Terus si guru besar ini datang memperkenalkan dirinya. Si orang biasa ini terus tanya, jenengan ini siapa? Saya itu ulama di kota ini. Oh, sampean yang muridnya ribuan itu ya? Sampean yang ngaku jadi guru itu ya? Orang besar itu ya? Kan gitu. Terus si ini, iya, cuma saya kok dapat isyarat disuruh ketemu sampean.
Loh kok malah ketemu saya? Ya malah saya yang harus banyak belajar dari Anda. Ini dua orang sama-sama bingungnya. Terus ya sudah kalau gitu, katanya si guru besar ini, sampean pingin belajar apa dari saya? Oke, terus kalau gitu saya ada pertanyaan ini, tolong guru dijawab ya. Yang pertama, makan yang benar itu gimana sih? Terus si guru besar, itu pertanyaan gampang, katanya si kiai. Makan yang benar itu kan ya baca bismillah, baca doa sebelum makan, kemudian pakai tangan kanan, sebelum kekenyangan, sebelum kenyang berhenti, kalau selesai baca hamdalah, selesai. Oh, cuma itu ya? Kok beda sama ilmu saya? Oke, nanti yang kedua sekarang pertanyaannya. Tidur yang benar itu gimana? Ya gampang, tidur yang benar itu baca bismillah, baca doa, merem, selesai. Terus tertidur sampai bangun. Oh gitu, beda juga sama ilmu saya. Yang ketiga, saya ingin tanya, sampai kan guru, ngajar yang baik itu gimana? Jawabannya, ya ngajar yang baik itu ajarkanlah pertama-tama dari Al-Quran, terus hadis, terus sesuai dengan yang ingin disampaikan pada murid-muridnya apa. Tidak boleh ada pertentangan dengan Quran dan hadis. Itu ngajar yang baik. Oh gitu ya, beda juga sama ilmu saya. Ini suwe-suwe guru besarnya jengkel. Sampean sejak tadi kok beda terus itu loh. Jan-jane ilmu sampean kayak gimana sih? Ya kalau saya makan yang benar, itu pertama-tama saya harus cek dulu makanannya halal apa haram. Meskipun pakai bismillah, pakai tangan kanan, kalau itu haram, kalau saya ya ndak. Oh, geleng-geleng guru besarnya. Lah kalau tidur yang benar itu kalau saya ndak cuma baca doa, baca bismillah, tapi saya juga melepaskan semua kedengkian, semua rasa tidak suka, semua kesalahanku maupun kesalahan orang lain, ku mohonkan maaf pada Allah, sehingga waktu tidur aku ndak ada ganjelan apapun, sehingga saat itu juga kalau menghadap pada Allah aku siap. Oh, guru besarnya semakin geleng-geleng. Lah kalau ngajar yang benar gimana? Kalau saya ngajar yang benar itu yang penting pertama hatinya ikhlas, terus nyari ridhonya Allah, baru mikir teknisnya. Oke, dari situ guru besar ini baru sadar bahwa ternyata dia yang merasa sudah penuh ilmunya kalah hanya melawan orang kampung yang cara mikirnya nggak terduga-duga. Sebenarnya guru ini kan juga ngerti yang diomongkan oleh orang kecil ini tadi, cuma nggak nyampe di pikirannya. Itu kalau bahasa sufi, ilmunya tidak jadi cahaya. Jadi ilmunya tidak barokah. Kalian wawasannya banyak, tapi pasti banyak di antara ilmu itu yang kadang-kadang malah tidak jadi cahaya, tidak jadi sumber perbuatan, tidak jadi sumber kebaikan. Itu namanya barokah. Oke ya, jadi jangan ditiru tadi ya teman saya yang satu tadi yang baru pinter dikit sudah mencela-cela gurunya yang kemarin-kemarin, yang lalu-lalu. Oke, karena hari ini keahliannya orang Indonesia sebagian besar memang mencela dan mengeluh. Oke, bismillah, kita mulai tokoh semiotik kita. Ini lebih tua daripada yang minggu lalu, Roland Barthes. Namanya Charles Sanders Peirce. Itu ada fotonya waktu muda. Saya kasih yang muda karena fotonya waktu tua itu jenggotnya panjang. Nanti kamu anggap salafi dia kalau tak pampang di situ. Jadi biar aja kayak gini, biar kamu ngerti bahwa dia bukan orang kita. Jadi Charles Peirce ini ya Amerika. Nanti kita kenalnya sebagai pelopor filsafat namanya pragmatisme. Berdua sama temennya William James.
Lahirnya 1939 dan nanti meninggalnya 1839, meninggalnya 1914. Jadi lumayan bisa sampai usia tua sekitar 75 tahun. Berasal dari keluarga intelek, ayahnya seorang profesor dari Universitas Harvard. Harvard ini universitas paling tua di Amerika. Profesor matematika, profesor astronomi. Nanti keahlian yang sama diwarisi oleh Charles S. Peirce ini, Charles Sanders Peirce. Charles Peirce ini kadang-kadang dia nulis namanya sendiri, bukan Sanders, tapi mungkin kalian nanti baca buku ada yang S-nya bukan Sanders tapi Santiago. Santiago itu sebenarnya ini bikinan dia, semacam nama pena. Alasannya dua. Santiago ini nama seorang santo. Santo itu orang suci dalam agama Kristen yang asalnya dari Spanyol. Alasan yang pertama karena istri keduanya dari Spanyol. Jadi dia pengen lebih dekat sama istri keduanya, maka S-nya diganti Santiago. Nah, nama aslinya Santo Santiago kalau dalam Kristen itu sebenarnya James. James ini temannya William James. Dan dia sangat hormat pada temannya ini karena nanti Charles Peirce ini waktu umur-umur paruh baya dia bangkrut, miskin. Hartanya dipakai beli aset, tapi asetnya nggak berkembang, terus dia bangkrut. Yang menopang hidupnya temannya ini, William James ini, yang nanti sama-sama merumuskan pragmatisme. Jadi dia dapat dukungan finansial dari William James. Bahkan sampai William James meninggal, dia masih dapat dari William James dan teman-temannya William James. Sehingga saking kagumnya, saking hormatnya sama William James, terus dia pakai nama Santiago. Karena Santo Santiago itu namanya aslinya James. Jadi itu ada dua alasan. Yang pertama istri keduanya, yang kedua temannya. Itu untuk Charles Peirce. Dia ahli filsafat, ahli logika, ahli matematika. Kebisaannya sangat banyak. Kelemahannya cuma satu tadi, miskin. Ya, jadi ya terserah lah kamu milih mana, ilmu akeh ning melarat apa sugih ning ndak pati pinter. Nek iso ya ilmunya banyak, duitnya banyak. Kalau bisa, kalau ndak bisa ya tetap milih ilmu dulu. Ilmu cari duit. Oke. Oke, ya. Saya tidak tahu ya, kalau setiap kali saya cerita biografi itu mesti ada sisi tidak enaknya orang-orang pinter itu. Mungkin itu memang jalan keilmuan itu begitu, kadang-kadang ada terjalnya. Dan nanti meninggalnya juga karena sakit kanker. Charles Peirce ini. Jasanya luar biasa. Orang yang pertama pakai istilah semiotik itu Charles Peirce. Jadi dia harusnya kita omongkan pertama. Cuma kalau diomongkan pertama nanti ada beberapa istilah yang agak membingungkan, maka biasanya orang ngajar semiotik memang diawali dari Ferdinand de Saussure. Oke. Belajar Charles Peirce itu enaknya dalam ranah logika sama filsafat ilmu. Baru yang ketiga semiotik. Makanya nanti kita singgung sedikit-sedikit dari tradisi logika, kemudian filsafat ilmu, kemudian baru kita masuk ke semiotik untuk ngomong tentang tanda. Oke, itu sekilas tentang riwayat hidupnya Charles Peirce. Kita lihat ya. Diawali dari logika sekarang, awalnya. Jadi yang pertama tentang kebenaran. Katanya Charles Peirce, kebenaran itu ada dua jenis. Yang pertama, kebenaran transendental. Yang kedua,
kebenaran kompleks. Kebenaran transendental itu benar yang ada pada objeknya. Orang menyebutnya kebenaran objektif, tidak tergantung pada subjeknya. Kalau bahasa agama mungkin ini namanya hak. Benar pada objeknya itu ya, apapun jenis orangnya, dia akan mengatakan hal yang sama karena dia ada di objeknya. Ilmu-ilmu eksakta itu banyak mengandung kebenaran transendental. Contohnya, laptop ini warnanya hitam. Ini kan kebenaran yang benarnya ada di objeknya, tidak di kita. Kalau kamu ngomongnya beda, bukan Pak, itu kuning, kamu yang disalahkan. Kamu dianggap buta warna, wong jelas hitam kok. Kamu tanya ke orang Yahudi, kamu tanya ke orang Syiah, Salafi, Wahabi, garis keras, garis lurus, garis bengkok, tetap dia akan bilang laptop ini warnanya hitam. Kebenarannya sifatnya objektif, namanya kebenaran transendental. Jadi kalau ada yang tanya, apa ada kebenaran objektif? Ada. Kebenaran transendental ada di objeknya. Meskipun nanti ada juga kebenaran yang tidak ada di objeknya. Bahwa tanggal 2 Desember kemarin ada jutaan umat Islam yang demo di Jakarta, faktanya memang begitu. Ini kebenaran transendental. Mau nggak mau, wong gambarnya jelas kok. Kelihatan ada jutaan orang Islam yang di sana. Itu kan fakta, tidak bisa dipungkiri. Tapi apakah di sana itu bela Islam apa bela yang lain? Nah, ini baru masuk ke dimensi kebenaran kompleks. Jadi bedakan kebenaran transendental sama kebenaran kompleks. Kompleks truth sama transendental truth. Ini dua hal yang berbeda. Jadi katanya Charles Peirce, ya bedakan itu. Kalau kebenaran kompleks, dia ada dua. Yang pertama ada kebenaran etis, yang kedua ada kebenaran logis. Ini sama-sama ada di manusia kalau ini. Tidak lagi di objeknya. Ada yang etis. Kalau etis itu dasarnya adalah kepercayaan. Kalau logis itu dasarnya akal. Jadi ketika kita ngomong sesuatu, apakah kebenarannya itu masuk akal atau dasarnya kepercayaan, itu namanya kebenaran kompleks. Kalau dasarnya kepercayaan kita, itu namanya kebenaran etis. Kalau dasarnya rasio, itu namanya kebenaran logis. Misalnya kita ngomong, menurut saya, Tuhan itu maha kuasa. Kenapa? Karena Al-Quran ngomong gitu. Kenapa? Aku percaya Al-Quran. Ini kebenaran psikologis, etis. Menurutku Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Tak lihat alam semesta ini begitu rumitnya, begitu kompleksnya, tapi kok jalannya bisa seimbang ya. Menurut saya ini luar biasa. Nah, ini pakai akal. Namanya kebenaran logis. Jadi kategori-kategori kebenaran itu ada transendental, ada kompleks. Yang kompleks ada dua, ada etis, ada logis. Nanti ukuran-ukurannya beda, parameter-parameternya beda. Jadi kalau berhadapan dengan pernyataan apapun, boleh diklasifikasi. Ini fakta, kebenaran transendental. Ini opini, kebenaran kompleks. Oke. Katanya Charles Peirce, meskipun ada jenis-jenis kebenaran, pada akhirnya semua kebenaran itu ngukur validitasnya
adalah aspek pragmatisnya. Pragmatis itu prakteknya, kenyataannya, hasilnya, efeknya. Itu pragmatisnya. Jadi dia dilihat konsekuensi praktisnya. Konsekuensi praktis itu tadi tujuannya apa, hasil enggak. Itu nanti sehingga dia disebut pragmatisme. Apakah itu kebenaran transendental, apakah itu kebenaran etis, apakah itu kebenaran logis, monggo saja, enggak masalah. Yang penting efeknya. Oke, apakah bela Islam, apakah demo makar, apakah namanya macam-macam, monggo saja. Tapi dampaknya apa itu? Efeknya apa? Kalau efeknya baik berarti baik, kalau efeknya jelek berarti jelek. Itulah pragmatisme. Kalau gara-gara 212 itu kita tambah rukun sesama umat Islam, secara pragmatis itu baik. Alhamdulillah gara-gara kemarin kita sekarang semakin rukun, semakin saling mengenal, semakin kompak. Tapi kalau sebaliknya, kita semakin gegeran, semakin pinter gerenengan, itu berarti secara pragmatis itu jelek. Itu Charles Peirce. Apa-apa dihitung hasilnya. Ngaji ini bagus apa jelek? Nggak dilihat, oh ini sesuai Al-Quran Pak, kebenaran etis. Ini menurut saya masuk akal Pak, mahasiswa kan wawasannya luas, kebenaran rasional. Nggak penting itu katanya Peirce. Terserah dalilmu apa, tapi efeknya bagus nggak? Kalau gara-gara ngaji ini kamu tambah ngeyelan, tambah cerewet, tambah bikin orang mangkel, karena kalau ngomong ra iso dikalahke, berarti ngaji filsafat dampaknya jelek. Secara pragmatis jelek. Tapi kalau dengan ngaji ini kamu semakin wise, semakin kalau diajak ngomong, ngalang-ngalai wali. Berarti apik, lumayan lah, enggak apa-apa. Paling enggak kamu iso gaya kayak orang-orang bijaksana. Itu pragmatis namanya. Jadi ngukurnya tidak dari barangnya, tapi dari efeknya. Filsafat inilah nanti yang namanya pragmatisme. Jadi tidak proses yang dilihat tapi hasil. Kalau manajemen modern namanya manajemen by result. Dilihat hasilnya. Jalannya apa aja boleh lah, yang penting hasilnya apik. Jadi itu yang pertama. Dalam logika ada jenis kebenaran. Nah, ngejarnya gimana kebenaran itu? Nah ini proses-proses konstruksi berpikirnya manusia. Katanya Charles Peirce, dari situ orang ketemu kebenaran. Ada yang pertama lewat belief. Jadi belief itu kepercayaan. Dikasih tahu percaya. Ya bahasa kita iman. Itu juga sumber kebenaran, nggak usah takut. Pak, saya kemarin Islamnya cuma dikasih tahu orang tua ya Pak. Dikasih tahu ustadzku di kampung. Apa bisa Pak? Ya bisa. Dari belief juga bisa ketemu kebenaran. Pemikiran yang berdasarkan kepercayaan. Tidak masalah. Belief, iman, akidah. Hidup butuh kepercayaan. Tidak mungkin orang hidup tanpa belief. Kalau tidak ada belief, kita tidak bisa hidup. Ya kepercayaan itu kan tidak cuma kepercayaan agama. Ada kepercayaan sosial, ada kepercayaan fisikal, mungkin ada kepercayaan kimiawi, macam-macam. Misalnya, aku percaya bahwa setelah minum ini, hausku hilang. Itu kepercayaan. Kalau aku tidak percaya, aku tidak akan minum. Itu kan belief namanya. Kamu percaya bahwa saya nanti datang di ngaji malam ini, maka terus kamu datang. Itu kan belief juga. Kalau kamu tidak percaya, Pak Faiz kelihatannya kemarin batuk, mesti rateko ini. Mungkin kamu juga tidak berangkat. Kamu tetap berangkat karena kamu percaya saya berangkat. Itu belief. Jadi ilmu itu
penemuannya rasional, tapi biasanya dalam aspek sosialisasinya sifatnya belief. Gravitasi itu yang menemukan Newton. Tapi setelah Newton, orang percaya saja dengan teorinya Newton. Tidak semua nguji kayak Newton. Nggak semua nguji teori relativitasnya Einstein. So, kamu percaya aja sama Einstein. Itu namanya belief. Kayak kamu ke dokter, itu kan belief. Percaya saja sama dokternya. Kamu tidak mikir sendiri, nggak ngajak diskusi dokternya, pokoknya dokternya ngasih resep apa, ya itu kepercayaan namanya. Jadi secara harafiah, kepercayaan kalau bahasa Arabnya iman itu ya macam-macam isinya, tidak cuma agama. Oke, dan nggak usah kamu debat, berarti saya musyrik Pak ini, percaya sama dokter, ya tidak sampai di situ. Ya, jadi kepercayaan itu aqaid, akidah, yang agamamu itu namanya akidah diniyah, kepercayaan agama. Nanti ada kepercayaan sosial. Ada mungkin kepercayaan nasional, kamu percaya bahwa Pancasila adalah sesuai dengan kepribadian kita. Kamu tidak pernah ngecek apa Pancasila itu cocok beneran sama kita, tidak peduli lah. Yang penting percaya aja. Kamu percaya saja bahwa burung Garuda itu adalah lambang. Kamu kan nggak pernah bahas sampai ke situ. Percaya aja. Itu namanya belief. Bentuk berpikir kedua, habit. Itu bahasanya Charles Peirce, habit of mind. Biasane, kebiasaan. Kalau ini kita biasa menyebutnya tradisi. Ada banyak, biasanya tradisi ini kelanjutannya kepercayaan. Biasanya gitu. Apa sih alasannya ngaji kok dimulai jam 8? Apa ndak bisa habis asar biar ndak ngantuk? Ya bisa saja. Tapi mungkin ndak enak ya, enaknya malam. Kenapa? Biasanya begitu. Itu namanya habit. Jangan salah loh, manusia itu banyak nanti dipengaruhi justru oleh habit of mind ini. Jadi akalmu itu responnya terhadap kebenaran dan kepercayaan itu biasanya agak tergantung dengan habit ini. Kalau kamu rajin sekali sholat, akan muncul habit di mindmu bahwa sholat itu harus. Sehingga ketika kamu ninggal satu sholat saja, rasanya ganjel. Itu kenapa? Karena habit. Coba kamu biasakan, tidak sholat. Iya, loh itu ninggal sholat santai. Alah biasa aja. Kamu baru ninggal satu aja paniknya gitu. Saya bolak-balik tidak masalah. Itu kenapa? Habit of mind. Pembiasaan. Kamu mungkin masuk masjid pakai sepatu naik, kamu tidak enak. Kenapa? Kamu sudah dibiasakan sejak kecil masjid itu suci loh, tidak boleh pakai sepatu. Itu habit. Kalau gereja tidak masalah Pak, gereja itu kan kelompok sana kafir itu Pak, diinjak-injak juga tidak apa-apa. Itu habit juga. Jadi diawali dari belief, dilanjutkan dalam habit. Oke, jadi kalau biasanya orang itu sudah punya gaya berpikir, cara bernalar, lama-lama jadi habit. Dan mengganti habit ini tidak gampang. Maka kamu jangan mimpi kalau ada orang punya pandangan beda dengan kamu tunjukkan salahnya terus dia ganti pandangan. Tidak. Kenapa? Ini sudah jadi habit. Setiap orang punya habit of mind sendiri-sendiri. Kamu, ini loh orang gimana sih? Sudah tak tunjukin loh, salahnya di sini-sini. Dia ini hoak, mikirnya keliru kabeh. Kok pancet wae kaya ngene. Itu sudah habit. Tidak bisa. Pelan-pelan bisa. Sedikit-sedikit, lama-lama bisa. Tapi seketika itu tidak mungkin. Itu namanya habit of mind. Kebiasaan pikiran. Harus dibiasakan dulu. Oke, makanya pendidikan usia dini itu penting. Dalam rangka apa? Habituasi, pembiasaan. Adik-adikmu, besok anak-anakmu, biasakan yang baik-baik sejak kecil, sehingga besok waktu besar ketika melakukan yang tidak baik,
Dia merasa tidak enak, merasa tidak sreg. Kenapa? Karena terbiasa baik. Kayak kamu di kelas itu loh. Kalau terbiasa masuk kelas, bolos sekali itu rasanya tidak enak, ganjel. Tapi kalau terbiasa bolos, iya, masuk itu kok rasanya aneh ya kok aku masuk. Jadi itu karena habit. Oke, gaya mikir kedua. Ada gaya mikir ketiga, biasanya setelah habituasi orang juga mengalami namanya keraguan, doubt. Jadi doubt itu, iya ya, aku kayak gini nih apa ya sudah benar. Nah, itu mulai gaya ketiga mikir, namanya meragukan sesuatu. Apa pasti aku ngaji terus-terusan di masjid itu? Jangan-jangan aku terpengaruh nanti. Nah, itu mulai ragu-ragu. Kemarin sudah terbiasa, sekarang terpengaruh. Apa sih aku untungnya kuliah rajin itu, IP ku ya tetap jeblok. Nah, kamu mulai ragu-ragu. Jangan-jangan salah aku kuliah itu. Ini kan mulai meragukan. Sholat tiap hari ya tetap sumpek aja hidupku. Jangan-jangan. Ini mulai kamu mikir kan. Kamu mulai ada gugatan-gugatan, pertanyaan-pertanyaan. Ini level mikir, konstruksi berpikir yang ketiga dalam diri manusia. Gaya ketiga, gaya meragukan. Oke. Setelah ragu-ragu, ada orang yang cuek kembali ke gaya berpikir sebelumnya. Apakah itu belief, apakah habit of mind. Tapi ada juga yang melangkah lebih jauh, melakukan inquiry, melakukan telaah, analisis-analisis, mulai membaca, mulai belajar. Islammu selama ini mungkin dicekokkan sejak kecil. Bapakmu, ustadzmu di kampung. Terus jadi habit. Kamu jadi mahasiswa mulai mikir sekarang. Iya ya, apa ya pas? Apa Islamku ini serius enggak sih selama ini? Jangan-jangan ikut-ikutan. Yang benar Islam yang kayak gimana sih? Kamu mulai tanya. Itu namanya inquiry. Selama ini aku cuma ngomong aja bahwa madhabku itu Syafi'i. Aku tidak pernah sama sekali buka kitabnya Syafi'i. Sekarang tak serius buka Syafi'i. Nah, ini doubt dan inquiry. Ya, yang sering saya bilang itu kan kita sering tidak serius sama hidup kita, termasuk belief kita. Nah, di level doubt sama inquiry ini kita mencoba untuk serius. Aku itu mahasiswa, janjane mahasiswa itu apa sih? Tugasnya apa, yang harus dilakukan apa, yang jangan dilakukan apa. Selama ini cuma ikuti kantor aja sih. Nah, itu namanya doubt dan inquiry. Ini gaya berpikir yang ketiga dan keempat. Baru setelah inquiry-nya ketemu, kita masuk the logic of theory. Kamu nemu jawaban sekarang. Biasanya disebut konsep, kalau konsepnya utuh namanya teori. Nanti relasi antar teori yang sistematis namanya ilmu. Kalau ilmu ini disepakati secara sosial namanya paradigma. Paradigma ini kalau disepakati sangat banyak orang namanya worldview. Rentetannya nanti begitu. Jadi manusia mikir itu dari belief sejak kecil, biasanya berawal dari kepercayaan-kepercayaan. Makanya kamu sekolah di SD itu sifatnya informatif untuk kamu percayai saja. SD, SMP, SMA bahkan itu kan sifatnya ada di belief ini. Tujuannya kamu dihabituasi, dibiasakan. Kamu diajari Pancasila, PKN, diajari agama, diajari IPA, IPS. Itu kan di situ tidak kritis sama sekali. Kamu cukup dihafalkan, waktu ujian dijawab. Kan cuma itu aja dulu. SD kan gurumu nggak suruh mengkritisi. Ya. Tidak mungkin pertanyaan ujian SD itu, mengapa Pancasila cuma 5? Tidak ada. Itu muridnya mesti bingung itu. Kok cuma 5 itu. Ya, jadi tidak mungkin begitu. Karena dia cuma informatif. Baru waktu kamu kuliah ini, kemungkinan sebagian besar, kamu disuruh doubt dan inquiry. Makanya biasanya
Begitu orang jadi mahasiswa, dia diposisikan sebagai pembelajar yang dewasa, namanya andragogi, bukan lagi pedagogi. Pembelajaran untuk orang dewasa yang tidak boleh menerima begitu saja. Makanya jadi mahasiswa jangan cuma dihafalkan, eman-eman, itu levelnya anak SD. Harus ada keraguan, apa iya gitu, apa tidak bisa alternatif yang lain. Apa tidak bisa kemungkinan-kemungkinan kebenaran yang berbeda dan seterusnya. Lakukan inquiry, terus melahirkan tipe berpikir yang ketiga, namanya the logic of theory. Logika ilmu, logika teori, logika konsep bermain. Jadi kalau besok kita diskusi, coba perhatikan levelnya lawan bicaramu. Dia ada di level belief, atau di level habit of mind, atau di level doubt. Dia sedang mengalami krisis, keraguan, sedang bingung mencari jawaban, atau sedang inquiry. Dia sedang menelaah, dia punya bahan banyak, sedang mencari kebenaran, atau dia sudah ketemu yang baru. Kalau masih sifatnya informatif, hafalan biasanya masih di belief. Kalau bahasanya masih biasanya begitu, selama ini begitu, yang terjadi selama ini semacam itu dan seterusnya, itu biasanya levelnya habit of mind. Kalau sudah mempertanyakan itu biasanya ada di doubt. Kalau sudah data-data baru diajukan, alternatif-alternatif baru diajukan, itu sudah ada inquiry. Kalau sudah fix jawaban baru yang beda sama yang lama, itu ada di logic of theory. Nah, ini level-level pemikiran dalam konsepnya Charles Peirce. Oke. Ya, ini enak untuk mata kuliah filsafat ilmu. Saya tidak tahu, harusnya S1 ya mulai kenal ini. Sederhana sekali, meskipun kalau baca bukunya agak bulat. Oke, iya loh, saya tidak tahu. Mungkin kelemahannya kita selama ini buku filsafat itu kebanyakan terjemahan. Dan orang Indonesia itu terlalu jujur, jadi terjemahan itu kata-katanya apa, ya itu yang diterjemahkan langsung. Sehingga yang baca jadi pening. Ya. Saya kemarin ada terjemahan itu, mungkin karena yang nerjemah tidak ngerti filsafat, jadi ada kalimat seorang kontradiksi. Oh, ada seorang kontradiksi, kita pikir suwi. Apa ya seorang kontradiksi itu? Jadi dianggapnya kontradiksi itu nama orang. Jadi hati-hati ya membaca terjemahan. Apalagi filsafat. Filsafat itu banyak yang aslinya Jerman, terus versi Inggrisnya, terus baru kita Indonesiakan. Itu jadi melampaui 3 gaya bahasa itu biasanya memang agak susah. Jadi intinya itu, mending kamu kalau bisa bahasa langsung ke Inggrisnya. Itu lebih bisa ditangkap kadang-kadang bagi yang ngerti bahasa Inggris. Yang tidak ngerti ya, nah iya toh, yang nggak ngerti ya berdoa saja semoga ada hidayah dari atas. Ya kan ilmu itu kan nggak cuma ke sana, tapi dari atas juga kan. Sapa ngerti Gusti Allah kasihan padamu, terus sudahlah dikasih ilmunya Charles Peirce. Oke, jadi ada 5 kontradiksi. Nah, ini yang terkenal dari Charles Peirce. Jadi pengetahuan itu bergerak biasanya dari proposisi, terus judgment, terus habit of mind. Jadi hidup ini kan kita sebenarnya bukan kebenaran ke kebenaran, tapi dari keyakinan ke keyakinan. Keyakinan itu isinya apa? Proposisi yang kita judgment, kita nilai sebagai benar, kemudian jadi kebiasaan. Itulah keyakinan. Jadi ada pernyataan yang kita yakini benar, kemudian kita jalankan sehingga jadi kebiasaan. Oke. Jadi hidup itu keyakinan. Makanya agama itu sifatnya sangat emosional. Kenapa? Karena dia jadi habit. Dia menyatu dalam dirimu. Kesenggol dikit kamu bisa marah. Karena yang disenggol itu hidupmu, habitmu.
Begitu dia dianggap salah, seolah-olah hidupmu selama ini itu salah semua. Itu yang bikin orang emosional. Jadi, lah kok aku dianggap salah, berarti aku salah kabeh selama ini, kan begitu. Ketika agama disenggol dianggap salah. Jadi ada proposisi, ada judgment, ada habit of mind. Keyakinan kita, apapun sebenarnya, tidak cuma agama, itu prosedurnya semacam itu. Dulu kita dikasih proposisi-proposisi oleh ustadz kita, oleh guru kita. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Ini kan proposisi-proposisi. Dari situ terus di judgment, ada level judgment bahwa ini pasti benar loh, ini tidak mungkin berubah loh. Terus dari situ jadi habit. Biasa sudah. Jangankan yang agama, mungkin kalian yang pengajian kayak gini nih, kalau sudah jadi habit, tidak ngaji rasanya nggak enak. Wah, nggak ngaji ya eman-eman. Kemarin biasanya ngaji. Biasanya yang keluar Jogja itu biasanya merindukan dulu ya. Enak ngaji, sekarang tidak ada di sini. Ada beberapa yang ngomong ke saya begitu. Tapi waktu di sini, waktu ngaji dia bosan ngantuk. Iya, gayanya waktu sudah nggak di Jogja, wah saya pingin ngaji lagi Pak. Padahal waktu ngaji ya dia ngerti juga ndak, paling ngantuk sambil angop. Nah, itu habit, jadi pembiasaan. Makanya biasakanlah dirimu untuk yang baik-baik. Karena ternyata hidup kita itu kuncinya ada di habit. Dan hidup kita, jangan salah, bukan kebenaran ke kebenaran. Kalau kebenaran yang hakiki itu kita semua mengejar ke sana. Intinya keyakinan ke keyakinan. Beda pendapat di antara kita itu berawal dari beda yang kita yakini. Bukan beda kebenarannya. Kebenarannya mungkin sama, tapi caramu meyakini kebenaran itu mungkin beda-beda. Itulah yang melahirkan macam-macam pendapat. Maka jangan dimarahi mereka, habituasinya berbeda. Pembiasaan hidupnya beda. Ada orang yang srek pakai jubah, ada yang sreknya pakai sarung, tidak masalah. Habituasi. Jadi itu urusannya keyakinan demi keyakinan. Proposisi yang dia punya dengan proposisimu mungkin beda. Yang kamu anggap benar dengan yang dia anggap benar mungkin beda. Nah ini kalau di Charles Peirce namanya dasarnya keyakinan. Dari sinilah nanti lahir belief, lahir habit of mind dan seterusnya. Jadi ini teori yang terkenal dari Charles Peirce. Jadi dari keyakinan lahirlah kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, biasanya dari situlah muncul ideologi. Nanti kelanjutannya ke sana. Jadi setelah pembiasaan ada ideologi. Terus, nah, tadi kan awalnya keyakinan yang dibiasakan. Keyakinan itu sendiri munculnya dari mana? Kalau Charles Peirce, keyakinan itu muncul dari 4 jalur. Ada namanya tenacity, ada yang namanya authority, ada yang namanya a priori, ada yang lewat jalur scientific, jalur ilmu pengetahuan. Oke. Tenacity ini yang paling banyak kita lakukan. Tenacity itu meyakini sesuatu karena sesuatu itu yang selama ini berjalan. Tanpa kita benar-benar paham apa sesuatu itu. Itu namanya keyakinan melalui jalur tenacity. Ya misalnya kayak tadi ya, kita yakin bahwa kepribadian bangsa kita adalah Pancasila. Kamu yakin 100%. Kenapa? Semuanya juga begitu di Indonesia. Yang lain juga begitu. Itu namanya tenacity.
Jadi meyakini sesuatu karena yang lain begitu. Kayak kamu, kenapa kok kamu tidak ke Jakarta? Teman saya semua nggak ada yang ke Jakarta tuh Pak. Berarti ya menurut saya lebih pas nggak ke Jakarta. Argumen kayak gini namanya menemukan keyakinan melalui tenacity. Kenapa kamu ke Jakarta? Yang lain juga ke Jakarta Pak. Ini namanya tenacity. Oke. Tetangga saya berangkat ke Jakarta, kemarin sudah tak ceritain ya, alasannya simpel. Kapan lagi lihat Monas gratis? Iya, dia seneng waktu pulang dia cerita, wah ternyata kados ngoten nggih Pak Faiz, Monas itu dhuwur ya, kapan nih nonton Monas. Dia seneng, bahagia sekali. Itu jasanya 212 itu. Alhamdulillah ya. Loh ini kan waktunya liburan, kapan lagi ada liburan gratis? Ada yang kayak gitu. Karena ikut yang lain. Yang lain pada berangkat ya. Kalau nggak berangkat gimana? Itu tenacity namanya. Oke. Apa jelek Pak gini? Ya enggak. Kalau kamu anti tenacity malah enggak bisa hidup. Sebagian besar hidupmu pakai ini. Karena yang lain begitu. Kalau nggak percaya coba ya. Di sini pakai celana. Coba kemarin waktu ngaji, yang kesini pakai sarung sama kopiah, saya juga pakai sarung sama kopiah. Kamu kesini kalau pakai celana jin mesti, waduh, yang lain kok pakai sarung. Besoknya mungkin kamu ngaji ganti, kamu pakai sarung, pakai kopiah, atau nggak jadi ngaji. Ya kan? Kita sering begitu. Begitu masuk ke lokal tertentu, wilayah tertentu, mesti kamu lihat yang lain bagaimana. Yang lain begitu ya saya enggak. Makanya saya sering tanya mahasiswa waktu di kelas itu, kenapa sih kok sukanya duduk di belakang? Itu kebanyakan ternyata ya biasanya begitu Pak. Jarang yang ujuk-ujuk nyari duduk, biasanya nyari di belakang. Jadi argumennya biasanya begitu. Padahal loh apa di depan mengerikan, apa dosennya bikin kamu takut? Ya enggak, ya biasanya begitu aja. Itu namanya tenacity. Jadi keyakinan bahwa itu benar karena biasanya begitu. Yang lain juga begitu. Oke. Terus yang kedua, authority. Kalau ini lebih cerdas sedikit. Ada otoritas yang kamu percaya. Kayak ke dokter tadi. Saya sakit, terus aku percaya ke dokter. Kenapa? Dokter yang ngerti tentang kesehatan. Itulah. Kalau tenacity tadi, kenapa kamu ke dokter? Yang lain juga ke dokter ya. Anda. Kalau authority, kamu ngerti dokter ini yang punya otoritas kesehatan. Kalau tenacity tadi, kalau tetanggamu sakit terus ke bengkel, kamu juga ikut ke bengkel. Kalau authority, enggak, kamu ngerti. Kok kamu mau-maunya ikut ulama itu dalam bidang ini? Iya, karena saya tahu dia ahli bidang itu. Ini namanya menemukan keyakinan, menemukan kebenaran lewat jalur authority. Otoritas. Otoritas itu bisa orang, bisa lembaga, mungkin ideologi. Jadi namanya otoritas. Kamu anggap ini lebih punya otoritas dibandingkan yang lain. Jadi mencari kebenaran lewat jalur yang kamu anggap ahlinya. Sekarang kan banyak orang yang susah sekali memahami fenomena otoritas ini. Saya sering cerita ya, banyak teman-teman kita yang dengan yakinnya bilang bahwa kita umat Islam ini harus kembali pada Al-Quran dan hadis dan sunnah. Ini benar 100%. Cuma kembali pada Al-Quran dan Sunnah itu bukan barang simpel. Wong kita ngaji aja pelekak-pelekuk. Andalannya Quran dan terjemahan. Agak susah. Kita butuh orang yang ahli Al-Quran dan ahli Sunnah. Mau tidak mau, ya butuh ulama. Gitu loh. Saya sering cerita itu kan, kayak di Semarang kemarin saya cerita bahwa ada yang tanyakan, Pak kita kan harus kembali pada Quran dan Sunnah. Iya,
Tapi dalam sejarahnya, kembali pada Quran dan Sunnah, di kalangan umat Islam itu di catatan saya ada 4 gaya. Yang pertama gaya letterlek tadi. Apa bunyinya? Yaitu langsung diakses sendiri. Ini menurut saya untuk bisa gaya letterlek ini orangnya harus ampuh, dia harus pinter, menguasai ulumul Quran, ulumul hadis, dan banyak cabang yang berkaitan termasuk bahasa Arab. Bukan tidak boleh, boleh. Kalau ada orang ngomong kita harus kembali pada Quran dan Sunnah sendiri, ngerti langsung, bagus. Ning ya butuh kemampuan, butuh kapasitas. Yang kedua ada gaya kayak para pembaharu, mujaddid. Mereka juga kembali pada Quran dan Sunnah. Cuma orang-orang ini punya keyakinan Al-Quran dan Sunnah itu terbatas. Ada yang ketiga yaitu ijtihad. Kita kembali pada Quran dan Sunnah, tapi kalau problemnya tidak terakomodir dalam Quran dan Sunnah, ijtihad. Itu gaya kedua. Ini sama-sama kembali Quran dan Sunnah, tapi akalnya dipakai dengan ijtihad. Ada gaya ketiga, kembali pada Quran dan Sunnah, tapi karena aku tidak ngerti, aku ini lemah, ya aku ikut orang yang pinter. Aku ikut lembaga yang ngerti, organisasi yang ahli di situ. Maka terus orang-orang ini ikut ulama, ikut kiai, ittiba, masuk ke madhab tertentu, aliran tertentu, nggak masalah. Jadi kalau kamu, saya Pak, ikut kiai ini Pak, pendapatnya tentang ini bukan berarti kamu tidak kembali pada Quran dan Sunnah. Kamu juga kembali pada Quran dan Sunnah, tapi kamu sadar kelemahanmu, kamu ikuti beliau yang lebih ngerti tentang Quran dan Sunnah. Jadi tidak harus kamu jujuk sendiri, karena kalau kamu jujuk sendiri, ora tekan. Wong kamu masih Iqra juz 3. Nah, jadi ini juga gaya kembali pada Quran dan Sunnah. Ada juga yang lebih ekstrim, kita menyebutnya kelompok liberal. Kalau kelompok liberal ini kembali pada Quran dan Sunnah, tapi tidak letterleknya, hanya visi dan misinya. Isinya Al-Quran dan Sunnah. Jadi letterleknya ndak. Ayat ini punya semangat apa sih? Ayat ini punya misi apa sih? Itu yang diwujudkan, tidak harus letterlek. Ini biasanya teman-teman dari sayap kiri, kelompok liberal. Nah, menurut saya, ya semuanya itu masuk kategori kembali pada Quran dan Sunnah. Cuma gayanya macam-macam. Itu jenis authority. Kita percaya pada otoritas Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak masalah. Jadi semuanya yang balik pada Quran dan Sunnah. Tidak ada orang Islam yang mau dibilangin kamu tidak Quran ya, kamu tidak Sunnah, tidak ada. Semuanya ingin disebut merujuk pada Quran dan Sunnah. Itu namanya cara berpikir otoritarian. Karena agama ya kan percaya pada otoritas. Puncaknya adalah otoritas Tuhan. Oke, makanya tidak perlu ngamuan gara-gara ini. Kamu juga tidak harus ngamuk kalau ada orang bilang mana ayatnya, mana sunnahnya gitu. Kalau ada yang tanya gitu ya bilang aja, aku tidak ngerti. Wong memang tidak ngerti, tidak usah gaya. Kamu tidak ngerti ya tidak ngerti aja. Ya. Jadi kalau kamu ngomong apa yang baik-baik terus orang nagih ayat, ya kalau pas tidak ngerti ya ngomong aja tidak ngerti, jangan ngawur. Nanti malah jadi rusak. Oke. Kita tanyakan pada ahlinya, kan begitu. Tidak usah ngarang sendiri, tidak usah nafsirkan sendiri. Oke. Dan hati-hati dengan otoritas yang tidak jelas. Itu yang hari ini namanya Syekh Al-Hawaq. Ya. Ayo, itu otoritasnya ora jelas, itu dari siapa, sumbernya di mana, ini orangnya di mana, ngomongnya apa, dia ahlinya apa, kok ngomong begitu, itu kan tidak jelas. Hati-hati nyari sandaran yang tidak. Karena otoritas ini kita sandari. Yang kita sandari harus jelas. Kalau tidak jelas nanti, kalau kita jatuh karena sandarannya tidak kuat, jangan salahkan yang disandari. Karena besok pertanggungjawaban kita individual, sendiri-sendiri. Jadi kamu tidak bisa besok, loh saya cuma ikut WA ya Gusti Allah kemarin, tidak bisa kamu.
Salahmu sendiri kamu manut ya. Bukan salah saya, tidak bisa. Itu total-totalannya beda. Terus ada yang ketiga, kebenaran yang sumbernya a priori, intuisi. Ini kebenaran yang keyakinan yang kamu ngalami sendiri langsung. Sifatnya intuitif. Misalnya, ini cenderung sifatnya objektif, meskipun ada juga yang rasional. Misalnya, Pak, saya itu setiap kali, kemarin ada yang mahasiswa, saya Pak tiap kali makan telur, terus tubuhku gatal-gatal semua Pak, maka saya tidak makan telur lagi. Ini kebenarannya keyakinan pengalaman dia langsung. Kebenaran a priori namanya, kebenaran intuitif. Dia ngalami, kamu bantah tidak bisa, wong dia ngalami langsung. Tidak cocok itu sama teori kesehatan. Tidak bisa, saya ngalami langsung Pak, setiap kali makan telur saya gatal. Ini kebenarannya namanya a priori. Orang lain nggak begitu nggak masalah, tapi saya begini, kan a priori itu namanya. Dasarnya biasanya intuisi, pengalamannya sendiri. Pengalaman langsung. Itu juga bisa jadi sumber keyakinan. Saya Pak, tidak mau kuliah hari Senin Pak. Kemarin kuliah hari Senin mesti sial terus Pak. Jadi saya tidak lah Pak. Nah, itu jenis juga a priori intuisi. Meskipun mungkin tidak masuk akal. Sumber otoritasnya juga tidak jelas. Tapi kamu ngalami sendiri. Benar Pak, tiap kali Senin saya kuliah mesti susah Pak. Kemarin lapar. Terus sebelumnya lagi misalnya ya. Dosennya nggak selesai-selesai sampai jengkel. Akhirnya saya keluar, malah dimarahi. Sial, nilai saya jatuh akhirnya. Terus pokoknya Senin itu hari buruk lah Pak bagi saya. Nah, ini namanya a priori. Kayak orang Jawa yang punya pedoman hari naas. Jangan keluar menuju ke selatan kalau hari ini jam sekian, sekian. Karena di selatan ada laut. Nah, misalnya, ya kalau kamu ke selatan terus kan kecemplung nanti. Nah, itu namanya a priori, dari pengalaman. Biasanya yang mitos-mitos, tabu-tabu, pamali-pamali itu pengetahuan lahirnya dari sini. Ini bisa ya, bisa enggak. Yang mengiyakan yang ngalami langsung. Kayak jangan ke pantai selatan pakai baju hijau. Wah, itu kan susah kan, rasionalitasnya susah. Tapi mungkin mereka pernah ngalami sendiri, ada orang ke sana pakai baju hijau, tenggelam. Mungkin besok kalau ada yang ngalami lagi, pakai baju merah, tenggelam. Oh, berarti dua sekarang. Jangan pakai baju hijau, jangan pakai baju merah. Lama-lama semua warna kena kamu. Tidak usah pakai baju. Oke, ya. Jadi, itu nyari kebenaran. Pakai jalur intuitif, intuisi. Yang terakhir, nah ini yang kita pakai di kampus-kampus. Pakai jalur saintifik. Pakai jalur ilmu. Ilmu itu pengetahuan yang diuji secara sistematis, metodis, universal, dan seterusnya. Tidak sekedar pengetahuan, boleh sumbernya tenacity, boleh sumbernya authority, boleh sumbernya intuisi, tapi kemudian diuji secara ilmiah. Ini namanya lewat jalur sains. Biasanya begitu ya Pak. Oh ya, biasamu itu secara ilmiah gini loh. Hasil penelitian, hasil pengujian, dan seterusnya. Itu namanya lewat jalur sains. Jadi ilmu. Tidak sekedar biasanya, tidak sekedar ikut siapa, tidak sekedar saya ngalaminya begitu. Tapi semua pengetahuan dari tiga yang di atas tadi dikelola secara metodis. Metodis itu dengan metode yang jelas. Mana hipotesisnya, mana pendekatannya, mana langkah kerjanya, hasilnya seperti apa, dan seterusnya. Itu namanya jalur sains. Jadi 4 hal inilah yang dilakukan oleh manusia untuk mencari kebenaran. Atau lebih tepatnya lagi keyakinan akan kebenaran. Jadi urusannya yakin atau tidak yakin pada kebenaran. Jalurnya 4. Terus
Nah, lawannya keyakinan, lawannya kebenaran tadi sebenarnya adalah keraguan. Jadi ragu-ragu. Ini lawan yang baik, tapi kadang-kadang juga jadinya tidak baik. Bisa baik, bisa tidak baik. Baik dalam arti gara-gara ragu ini kita berkembang. Semakin nyari kebenaran yang lebih, keyakinan yang lebih. Tapi kadang-kadang juga gara-gara ragu terus kita mandek. Nah, banyak di antara kita yang ragu terus mandek. Ini bukan perilaku ilmiah kalau bahasanya Charles Peirce. Harusnya setelah keraguan, kamu nyari yang lebih benar, lebih meyakinkan. Kalau dalam dunia filsafat ilmu, ada asumsi bahwa manusia itu punya satu fitrah namanya curiosity. Rasa ingin tahu. Harusnya manusia itu dengan akalnya, dia selalu mengejar kebenaran, dia selalu ingin tahu. Dia selalu meragukan sesuatu, sampai ke yang paling dasar kayak René Descartes itu. Sampai mentok ke hal yang tidak bisa diragukan lagi. Harusnya begitu. Cuma memang dalam praktek sehari-hari, kita sering dibuat terlena oleh pembiasaan-pembiasaan. Anak kecil itu coba dilihat ya, yang akalnya baru tumbuh, ngomongnya baru bisa, itu kan pasti cerewet. Apa aja ditanyakan. Apa ini? Apa itu? Itu kok gitu? Ini kok gini? Terus gitu. Cuma mungkin karena ibu jengkel, harus jawab satu-satu. Kan terus anak ini terus dipis, alah cerewet, habis biasanya ngono, alah ndak usah banyak tanya, alah lama-lama yo mati dia daya tanyanya. Mungkin korbannya termasuk kalian. Jadi rasa curiosity-nya mati. Kalau daya ingin tahunya mati, berat kamu jadi ilmuwan. Karena melihat apapun kamu anggap biasa. Tidak ada yang perlu dipertanyakan. Padahal harusnya ilmuwan itu dia selalu ingin tahu, lah kok begitu, lah kok begini. Kenapa Jogja itu kok bulan-bulan ini rame? Karena liburan. Apa orang-orang itu kalau liburan itu duitnya mesti banyak? Apa-apa ditanyain terus. Itu curiosity. Selalu ingin tanya. Itu nama lain dari dot. Dengan bekal ini pengetahuanmu bertambah terus. Tapi kalau kamu menerima saja apa adanya, ya sudah. Padahal kamu cermati sekelilingmu ini. Di masjid ini aja banyak loh yang bisa kamu tanyakan. Apa ya harus begitu? Misalnya kipas angin. Apa ya harus sebanyak itu? Kenapa yang sini nyala, sana ndak? Apa yang sana nggak butuh kipas angin, sini yang butuh? Terus kenapa kok yang perempuan di sana ditaruh di kiri, yang laki-laki di kanan? Ada ideologinya apa kebetulan tadi? Atau lo itu kan banyak yang bisa kamu analisis. Gitu loh. Kenapa kok ini ndak ada yang pakai kopiah padahal katanya ngaji? Apa manut ustadznya? Apa memang ijtihadnya sendiri? Apa itu banyak yang bisa kamu tanyakan. Cuma kan bagi kamu, alah wis biasa ngono, kan mesti gitu. Alah biasanya gitu Pak, selesai. Ndak jadi ilmuwan kamu, apalagi filosof. Ya, ilmuwan aja ndak kan, di atasnya ilmuwan itu filosof. Di atasnya filosof itu stres. Puyeng kamu. Oke. Makanya dotlah, ragukanlah, banyaklah tanya. Untuk latihan jadi filosof, tanyalah sering-sering. Ya meskipun kalau kamu agak sungkan sama temanmu, ya tanyanya dipendem, ditulis sendiri, didiskusikan sendiri dengan dirinya sendiri. Ya meskipun tanpa harus ketawa-ketawa sendiri. Nanti temanmu kasihan, dianggapnya kamu kena. Jadi caranya begitu, ragukan, kamu akan ketemu kebenaran yang baru. Kalau kamu terima saja apa adanya, ya enggak. Apa enggak boleh Pak, kayak hari ini kan kamu sedang digelisahkan oleh gempuran hoak yang luar biasa.
Terima aja hoak-hoak itu. Sampai hoek-hoek kamu tidak apa-apa. Tapi kejar kebenarannya. Apa iya kayak yang ditulis ini? Apa iya kayak yang disebarkan ini? Kejar itu. Jangan, ala ini hoak, selesai, buang aja. Kan semangatmu begitu hari ini. Ya memang kamu tidak punya bakat ilmuwan. Kalau kamu punya bakat saintis, filosof, kamu tidak diem aja. Ini fitnah enggak sih? Ini serius enggak sih? Kamu kejar. Itu dari dot menuju kenapa? Karena keraguan itu enggak nyaman di dalam. Kalau keyakinan bikin kamu tentram. Jadi keraguan itu kan bikin kamu tidak bisa tidur. Tapi keyakinan bikin kamu nyaman. Begitu kamu tidak nyaman, kan carilah kenyamanan. Jangan dibiarkan ketidaknyamananmu menguasai. Cirinya dua, feeling and behavior. Rasanya sama manifestasinya dalam perilaku. Itu kelihatan. Behavior itu mungkin gaya ngomongnya, perilakunya sehari-hari. Kalau feeling itu ya rasa nyamannya. Tahu, ilmu itu kan rasanya nyaman luar biasa. Alhamdulillah kemarin tidak ngerti, sekarang ngerti. Itu nyaman kan, enak. Tapi nggak paham, itu stres. Iki bacaan maksudnya apa toh ya, tak bolan baleni masih aja bulet. Sudah sholat tahajud 10 dibaca lagi, masih tidak paham. Itu kan susah kamu, tidak nyaman, tidak paham, itu tidak enak. Makanya para ilmuwan zaman dulu ada istilah namanya momen eureka. Momen ketika ketemu ini. Itu dasarnya kayak orang ekstase. Dari tidak paham jadi paham itu. Itu makanya ilmu itu enaknya luar biasa. Sehingga kan ada cerita banyak ulama muslim itu yang tidak nikah. Kenapa? Dia asik sama ilmunya. Mendapat pengetahuan satu-satu itu dia merasa nyaman dengan itu sehingga lupa bahwa ada yang lebih enak, yaitu nikah. Ya, mereka tidak ngertinya baru ilmu. Ya, kan banyak ceritanya para ulama yang seperti Asyuyuti itu kan tidak nikah, karyanya ratusan tapi beliau tidak nikah karena dia merasakan nikmatnya ilmu. Nah, makanya keraguan melawan keyakinan. Yakin itu enak. Kamu yang gelisah, meskipun kamu ada di ranah yang benar, dengan mereka yang yakin, padahal dia ada di ranah yang salah, hidupnya lebih tentram yang yakin ini. Misalnya kamu sebutlah aliran sesat. Yang kamu sebut aliran sesat itu, orang ini kalau dia yakin 100% dengan kesesatannya, dia tentram. Bahkan mati juga tidak apa-apa, syahid. Kan sampai begitu. Dia tidak gelisah. Tapi kamu dengan keyakinanmu yang masih maju mundur, padahal kamu ada mungkin di wilayah yang bagus, kamu gelisah terus. Kenapa? Keyakinanmu kurang mantap dengan kebenaranmu sendiri. Jadi kejarlah keyakinan. Kalau katanya Charles Peirce, cirinya dua. Coba cek feelingmu sama behaviormu. Beda orang yang gelisah dengan orang yang sudah yakin. Gelisah itu antara lain cirinya kamu nyari salahnya orang lain untuk meyakinkan bahwa dirimu yang benar, itu antara lain. Kamu bingung terus-terusan. Ketika nyari bukti kebenaranmu sendiri mentok, antara lain kamu cari bukti salahnya yang lain. Nah, itu termasuk jenis behavior. Dan saya lihat hari ini banyak umat Islam yang ada di wilayah kegelisahan ini. Cuma tidak bergerak di situ terus. Kerasan sekali dengan kegelisahannya. Tidak selesai-selesai. Tidak sampai di muara yang namanya yakin. Mantap. Oke. Mau bikin negara Islam. Tapi kok apa harus negara Islam ya? Apa nggak bagus Pancasila aja? Pancasila kan mengakomodir Islam. Tapi kalau Pancasila aja, Pancasila itu tidak syariat deh. Kalau tidak syariat, kamu kan bingung terus di antara dua ini. Gelisah. Tidak tegas. Dari sisi psikologis tidak kondusif. Akhirnya jadi sensitif. Gampang tersinggung. Ngamuan. Nah, itu yang terjadi dengan kita hari ini. Kita kurang mantep.
Kita terlalu lama membiarkan diri berada di wilayah keraguan. Saatnya kamu gerak menuju keyakinan. Biar stabil. Oke. Kan ada kan, kadang-kadang kamu membiarkan masalah terus-terusan. Pak, saya ini harusnya punya pacar apa enggak punya pacar ya Pak? Terus kamu nyari referensi, ngajak diskusi siapa saja. Enggak selesai, cuma mikir ini aja. Padahal tinggal kamu putuskan, ya apa enggak, kan gitu aja. Tapi kan waktumu habis untuk ini, enggak selesai. Coba kamu jawab, harus Pak. Ya kalau harus sama siapa? Enggak tahu Pak, ya sudah. Ya kan gitu. Lebih kondusif untuk hidupmu. Terus, ya kalau dot itu ada genuine dot, ada artificial dot. Genuine dot itu keraguan yang lahir dari dirimu sendiri. Memang kegelisahanmu. Tapi kalau artificial itu sebenarnya kamu tidak gelisah-gelisah amat. Bukan problemmu. Tidak terlalu menyangkut dimensi eksistensial kehidupanmu. Banyak kan isu-isu yang kamu terpaksa harus membahas itu karena tren. Padahal itu bukan masalahmu. Itu namanya artificial dot. Tidak ada hubungannya sama kamu. Misalnya kamu diskusi, gimana ya? Kok Ahok itu ngatur Jakartanya kayak gitu ya? Misalnya, kamu orang mana? Mojokerto. Nah kok kamu gelisah? Ya jauh, bukan kegelisahanmu sebenarnya. Itu kegelisahan orang lain yang kamu adopsi. Itu namanya artificial dot. Nggak ada hubungannya sama kamu. Orang Amerika itu loh, kenapa kok milih Donald Trump ya? Harusnya kan jangan dipilih yang satu. Yo harusnya begitu, demokrasi kan siapa saja. Yo nggak bisa, terus kamu gegeran. Padahal itu artificial dot, tidak eksistensial dalam hidupmu. Ya disambung-sambungkan ada sama hidupmu tapi jauh. Kita hari ini banyak yang membahas artificial dot, bukan genuine dot. Itu yang bikin kita sering gagal fokus atau salah fokus. Lagi seru-serunya bahas demo, kamu bahas jaket, bahas payung, bahas sandal. Ya kan? Loh itu kan tidak jelas. Negara genting gara-gara terorisme kamu bahas om tolelot om. Iya. Loh ada kegelisahan apa tuh dengan tolelot? Tapi bisa booming, ya kan? Loh itu artificial dot namanya. Wong ini sedang ada ancaman teroris akhir tahun yang malah bahas belebis. Jadi tidak eksistensial, ada yang lebih eksis. Itu namanya artificial dot. Usahakan dalam hidup kita lebih concern dengan yang genuine dot kita. Ya apa ndak boleh artificial dot? Ya boleh saja. Cuma kalau itu kehilangan genuine dot, jangan-jangan kita kehilangan hal-hal penting dalam hidup kita. Hanya untuk bahas jaketnya Pak Jokowi ki merek opo ya. Sandalnya itu harganya berapa ya, kan selalu begitu. Oke, jadi itu keraguan vs keyakinan. Terus dari situ ada konsep terkenal dari Charles Peirce namanya Theory of Inquiry. Theory of Inquiry itu sama kayak teori ilmiah, mengkaji realitas secara ilmu, secara ilmiah. Dari beberapa tipe berpikir tadi, menurut Charles Peirce yang paling bisa dipertanggungjawabkan ya sains. Karena dia terukur, verifikasi, falsifikasinya jelas. Jadi itu namanya Theory of Inquiry. Oke, yang paling terkenal dari Charles Peirce, kalau ini nanti mahasiswa pasti sudah ngerti dari filsafat ilmu atau metode ilmiah. Yang paling terkenal dari Charles Peirce adalah falibisme. Falibisme itu adalah teori yang menyatakan bahwa kebenaran ilmu itu bisa salah, sifatnya tentatif. Itu namanya falibisme. Fokusnya pada
teori itu bisa difalsifikasi. Jadi validisme itu keyakinan dalam dunia ilmu bahwa teori itu bisa salah. Kalau ada teori lain yang lebih kuat yang menantang teori lama, maka teori lama harus difalsifikasi. Ini namanya validisme. Difalsifikasi itu dianggap keliru. Jadi sains sifatnya terbuka. Dia bisa digugurkan sewaktu-waktu kalau ada data baru, bukti baru yang lebih pas, lebih benar. Makanya di antara perilaku ilmiah itu harus mau menerima data baru, menerima fakta baru, menerima bukti baru. Kalau ada orang anti dengan data baru, fakta baru, pokoknya yang lama yang harus pasti benar, ini namanya bukan perilaku ilmiah, namanya perilaku ideologis. Nah, maunya Charles Peirce, orang harus masuk ke ranah inquiry. Kebenaran itu bisa salah kalau ada bukti baru. Yang baru ini bisa salah lagi kalau ada bukti baru lagi terus. Itu yang disebut namanya siklus empiris. Kalau dalam dunia ilmu eksakta. Kalau dunia ilmu sosial humaniora namanya makna baru, signifikasi baru. Oke, itu namanya validisme. Ya. Terus ini yang semiotiknya nanti sederhana sedikit, saya nggak perlu panjang lebar. Ini masih filsafat ilmu dan logikanya. Jadi ilmu itu terbuka, bisa disalahkan kalau ada bukti baru. Jalurnya ilmu, kalau ilmu eksakta, siklus empiris. Siklus empiris itu muncul fakta baru yang menjatuhkan teori lama, ya teori lama harus ganti. Ada siklusnya. Dunia sosial humaniora juga begitu. Kalau ada makna baru yang mengganti makna lama, ya makna baru ini yang dipakai. Terus dari situ ketika berakhir di makna baru, kenapa sih kok makna baru yang dipakai? Karena makna itu dasarnya pragmatik. Kenapa kok enggak makna lama saja? Kan sama-sama rasional, Pak. Kok enggak pakai makna lama saja? Kalau pakai makna lama, dia enggak operatif. Enggak ada gunanya teori yang enggak operatif, enggak pragmatis. Enggak ada hasilnya, enggak ada efeknya. Dari situ lahir pragmatismenya. Jadi pragmatisme itu cirinya 3. Kalau kalian ingin melihat apakah ini pragmatis apa enggak ya. Yang pertama apa? Dia bisa dilihat langsung, dipahami langsung dari pengalaman sehari-hari. Misalnya kamu punya teori roti bakar itu rasanya manis. Bisa dialami langsung enggak? Kalau bisa, pragmatis. Ada nilai pragmatisnya. Oke. Tapi kalau kamu ngomongnya roti bakar itu bikin perasaan kita melayang-layang dan hati susah. Diverifikasi di level pengalaman susah. Terlalu melangit. Jadi cari yang langsung aja. Ada bukti faktanya nyata. Pacaran itu mendukung kuliah. Buktinya ini yang pacaran, IP-nya tinggi, lulusnya cepat. Ini yang enggak pacaran, sumpek tiap hari enggak lulus-lulus. Ini contoh pragmatis. Jadi dalam pengalaman bisa langsung ditunjuk. Yang enggak bisa ditunjuk langsung di pengalaman sehari-hari itu biasanya cuma ranah metafisik yang benar salahnya spekulatif. Tapi yang pragmatis ini bisa ditunjuk langsung. Karena bisa ditunjuk langsung, bisa didefinisikan. Cirinya yang kedua itu. Kalau susah didefinisikan itu alamat bulet sudah. Biasanya faktanya juga susah.
Damai itu apa sih? Damai itu panjang lebar berarti susah. Abstrak itu berarti, tidak pragmatis. Bisa didefinisikan. Kemudian yang ketiga, akibatnya jelas. Dampaknya jelas. Dari teori itu. Faktanya ini, kalau diyakini untungnya ini. Kita bisa ngambil manfaat ini, itu jelas. Misalnya tadi roti bakar itu manis. Padahal di sini diabetes semua. Nah itu kan berarti apa? Pragmatis, jelas. Ada jelas efeknya. Atau yang punya penyakit itu jangan dimakan karena itu manis, ada gulanya dan seterusnya. Berarti statement bahwa roti bakar ini manis bernilai pragmatis. Beda sama statement bahwa orang sabar itu pada akhirnya akan sukses hidupnya. Nah ini agak bulat. Mungkin banyak orang yang sabar nggak sukses-sukses. Tenang aja, pada akhirnya loh tadi ya. Ini belum akhir. Pada akhirnya. Jadi nanti kalau sudah akhir sukses. Oh ini sampai mati. Loh di akhirat. Nanti sukses. Ya, jadi. Nah ini nggak ada faktanya berarti apa? Nggak pragmatis. Itu menangi dewe kalau itu kan jadi. Raiso salah pokoknya harus benar. Itu tidak pragmatis namanya. Jadi bisa didefinisikan, faktanya bisa ditunjuk, dan efeknya jelas. Nah, dari pragmatisme itu nanti lahir logika yang sangat terkenal dari Charles Peirce namanya abduksi. Abduksi ini banyak yang bilang ini gabungan induksi deduksi. Ya bisa enggak, tapi abduksi ini penyimpulannya tidak pasti, sifatnya hipotetis. Beda sama semua orang mati. Saya orang, maka saya mati. Ini kan kepastian. Tapi dunia manusia, katanya Charles Peirce, tidak sesederhana itu loh. Kompleks. Tidak gampang-gampang bikin permis. Mayor mungkin bisa, yang universal. Tapi minor, itu susah. Misalnya setiap kiai, setiap ulama itu pinter ngaji. Nanti mungkin ada orientalis pinter ngaji. Tapi kan nggak bisa kamu simpulkan orientalis itu ulama. Dalam prakteknya dunia manusia nggak sesederhana itu. Dari situlah nanti muncul gagasan dari Charles Peirce namanya abduksi. Abduksi itu bukan tidak disimpulkan, tapi disimpulkan yang paling mungkin secara pragmatis. Namanya reasoning for the best explanation. Jadi kesimpulan pragmatisnya yang paling mendekati pragmatis apa? Paling mendekati hasilnya apa? Di situ tak kasih contoh. Setiap kiai memakai jubah. Ini contoh awur-awuran ya. Mungkin pasnya harusnya setiap kiai pakai sarung, tapi ini tak pakai jubah karena sekarang kan eranya jubah. Bapakku pakai jubah. Itu kan harusnya kesimpulannya bapakku kiai. Tapi kan tidak sesederhana itu. Tapi kamu bantah juga susah. Ya sapa ngerti bapakku kiai tenanan. Sapa ngerti lo ya. Ya kan? Tapi kan tidak bisa ujuk-ujuk disimpulkan. Itu bisa ya, bisa enggak. Menyimpulkannya bukan ujuk-ujuk bapakku kiai, tapi kemungkinan besar atau penjelasan terbaik dari jubahnya bapakku, dia seorang kiai. Itu namanya reasoning for the best explanation. Setiap mahasiswa bisa baca buku bahasa Inggris. Misalnya, kamu mahasiswa, kesimpulannya kemungkinan besar kamu bisa baca buku bahasa Inggris. Meskipun janjane yo mungkin tidak bisa. Tapi kemungkinan besar, the best explanation-nya kamu bisa bahasa Inggris. Ini gaya abduksi namanya. Karena apa? Dunia manusia tidak bisa sesederhana itu. Loh Pak, untuk ketemu the best explanation itu kriterianya apa?
kriterianya ini kalau di Charles Peirce. Penjelasan terbaik itu lewat mana, Pak? Yang pertama, cari yang paling predictable. Yang kedua, cari yang paling koheren. Yang ketiga, cari yang paling simple. Yang keempat, cari yang paling fruitfulness. Oke. Contohnya, setiap mahasiswa yang IP-nya tinggi, pasti dia rajin belajar. Aku rajin belajar, kesimpulannya kemungkinan besar IP-ku akan tinggi. Kemungkinan besar, meskipun bisa jadi enggak. Kenapa kemungkinan besar? Karena secara predictability begitu. Jadi dari sisi predictability itu kan, prediksi itu kan ramalan. Biasanya kalau kamu begitu, kemungkinan besar di depan begitu. Itu predictability. Kayak setiap orang yang sholat itu hatinya tentram. Aku rajin sholat. Kemungkinan besar batinmu tentram. Kenapa? Secara predictability. Terus, itu ya, dari sisi ramalan. Yang kedua dari sisi koherensi. Koherensi itu biasanya begitu. Yang lain, fenomena yang sama juga begitu. Itu koheren. Tadi yang pakai jubah kiai, bapakku kiai. Karena yang di sana, Pak Deku pakai jubah juga kiai. Bapakmu yang pakai jubah juga kiai. Itu namanya koherensi. Oh, yang lain begitu semua. Yang pakai baju putih, pakai serban, ini alirannya mesti salafi, salafus soleh. Nah itu biasanya begitu. Yang lain pakai putih-putih juga begitu. Itu namanya koherensi. Cari yang paling koheren. Cari yang paling predictable. Yang ketiga, simplicity. Cari yang paling simple. Tidak pakai muter-muter, langsung. Biasanya semakin jawaban itu bulat, semakin nggak pas. Cari yang langsung dijujuk ke situ. Orang langsung paham. Itu namanya simplicity. Bukan yang muter-muter. Bukan yang lupa. Jubah itu kan bisa dokter, bisa. Kalau bulat kayak gitu ya susah. Jadi harus simple. Orang bisa langsung paham. Kalau di filsafat ada namanya Occam Razor. Ada filosof namanya Occam. Dia punya namanya teori-teori gunting. Dikenal sebagai Occam Razor. Asumsinya sederhana. Yang paling benar adalah yang paling simple. Semakin banyak basa-basi biasanya semakin jauh dari benar. Teori, kalau ada dua teori yang sama, yang satu bulet kemana-mana, yang satu langsung to the point. Yang benar yang to the point itu. Itu namanya Occam Razor. Kapan-kapan kita ngomong itu. Nah, itu simplicity namanya. Jadi cari yang paling predictable, cari yang paling koheren, cari yang paling simple. Dan yang terakhir cari yang paling bermanfaat, fruitfulness. Jadi yang paling manfaat. Kalau dijelaskan dengan yang lain nggak ada manfaatnya, tapi begitu dijelaskan bahwa ini kemungkinan besar kiai, gunanya jelas, manfaatnya jelas, itu fruitfulness. Ada efeknya jelas, itu fruitfulness. Kenapa kok kamu ngomong yang pakai jubah ini kiai? Ini karena ngomongnya konteksnya teman saya sendiri. Kalau saya ngomong yang pakai jubah ini teroris, wah, dipukuli sama temanku, tidak manfaat. Dan juga secara simple, secara koherensi jauh. Makanya saya tak ambil ini. Itu aspek fruitfulness-nya. Kegunaan nyatanya. Kayak belajar tadi loh. Belajar itu bikin IP-mu tinggi. Itu fruitfulness-nya jelas. Dalam dunia nyatanya efeknya jelas. Jangan nyari yang efeknya tidak jelas. Gitu loh. Oke. Melekan itu bikin kita lebih tinggi IP-nya misalnya. Ini mungkin ya, tapi tidak jelas. Tidak bisa pasti. Fruitfulness-nya tidak ada. Itu logika semacam ini namanya abduksi. Jadi tidak sepasti induksi dan deduksi. Karena yang diomongkan manusia. Manusia tidak bisa eksak.
Selalu sifatnya tergantung. Tidak mesti. Maka itu logikanya pakai abduksi. Manusia itu kan serba nggak mesti. Punya duit banyak mesti seneng nggak? Nggak. Punya pacar cantik seneng nggak? Nggak mesti. Itu manusia. Cuma kan gitu. Kalau pakai abduksi, yang punya pacar cantik kemungkinan besar dia seneng, bahagia. Kalau tidak begitu, kamu akan nyari yang jelek. Buktinya kan kamu selalu nyari yang cantik. Nah, itu kriteria fruitfulness namanya. Kemungkinan besar. Ya meskipun ada yang mungkin pikirannya rodo aneh. Saya pak nyari yang jelek pokoknya, tidak mau yang cantik. Nah, itu kan nggak bisa masuk logika ini. Tapi dia tidak fruitfulness, tidak koheren. Yang lain nyari cakep kok kamu nyari jelek sendiri. Berarti nggak masuk hitungan. Karena koheren itu yang lain ya nyarinya mesti yang menurut dia cakep. Jadi predictable, coherent, simple fruitfulness. Itulah parameternya abduksi yang punya Charles Peirce. Nah, dari abduksi yang pragmatis tadi baru lahir semiotik. Abot kowe baru tinggal 15 menit terakhir kita ketemu semiotik. Ya. Nah, semiotiknya sederhana meskipun di buku-buku bulat. Jadi semiotik itu kalau di Charles Peirce isinya 3. Ya sama sih ilmu tentang tanda, cuma ada level sintaksis, ada level semantik, ada level pragmatik. Sintaksis itu fungsinya, ini kayak tata kalimat kemarin. Urusan grammarnya itu sintaksis. Ada semantik. Semantik ini ngomong makna, hubungannya dengan tanda-tanda yang lain. Ini lebih dekat ke struktural kemarin. Itu levelnya semantik. Ada yang pragmatik. Kalau pragmatik ini yang dimaui oleh Charles Peirce. Bagaimana pertukaran tanda dalam kehidupan sehari-hari. Bukan lagi ini maknanya apa dalam struktur apa, tapi bagaimana praktek memberi dan menerima tanda dalam kajian semiotik. Jadi 3 menurut Charles Peirce. Isinya semiotik itu sintaksis, semantik, dan pragmatik. Nah, jadi dia tidak lagi fokus ke struktur kayak De Saussure atau Roland Barthes kemarin. Terus, nah ini yang paling terkenal dari Charles Peirce, triadik, namanya triangle meaning semiotik. Ada representamen, ada objek, ada interpretan. Jadi mikirnya nggak usah bulat. Representamen itu tandanya, objek itu sesuatu yang diwakili oleh tanda itu, interpretan itu maknanya. Gampang-gampangannya itu. Ya. Misalnya, contoh paling gampang yang sering kita pakai sehari-hari, lampu merah. Lampu merah itu sebagai tanda. Objeknya lampu yang warnanya merah. Interpretannya berhenti. Jadi representamen, objek, interpretan. Jadi objeknya itu barangnya. Barang ini ketika diposisikan sebagai tanda, dia ganti nama jadi representamen. Dan makna dari tanda itu sendiri namanya interpretan. Kacamata ini barangnya. Mungkin dia sekarang jadi simbol intelektualitas. Intelektualitas itu namanya interpretan. Sekarang dia posisinya sebagai tanda. Tidak lagi barang yang namanya kacamata, tapi dia simbol intelektual. Oke. Habis mas anunya. Ya, alhamdulillah aku bisa ambil nafas sebentar. Jadi
Sambil tak ilustrasikan sebentar. Jadi ada representamen, saya ulang lagi, ada objek, ada maknanya, interpretan. Ini nanti yang jadi kunci semua teori-teorinya Charles Peirce. Sambil nunggu ya. Oke ya. Kita lanjutkan lagi. Terus ini nanti pedomannya. Jadi ini diingat-ingat ya. Konsep pertamanya ini. Konsep kedua nanti sehubungan dengan tanda. Sebelum kita bagi, nanti ada pembagian lebih rigid lagi. Sebenarnya nanti dibawa pulang slide-nya, dibaca juga bisa paham. Firstness, secondness, thirdness. Firstness itu tanda yang sifatnya masih potensial. Oke. Potensial itu misalnya kacamata ini. Ini tadi kan saya ngomong simbol intelektualitas. Itu kan belum resmi, cuma dari saya. Kamu mungkin memaknainya ini bukan simbol intelektualitas, Pak. Simbol sudah tua, kacamata plus. Mungkin ini bukan simbol sudah tua, simbol penyakit ini, Pak. Sudah nggak sehat lagi. Macam-macam. Bagiku intelek, bagimu simbol penyakit, bagi yang lain simbol. Ini kan potensi namanya. Jadi kacamata ini simbol, bisa simbol A, bisa simbol V, bisa simbol C, itu namanya firstness. Masih di level pertama. Nanti kalau beneran dia lahir jadi simbol, untuk ngaji kita, kacamata kita ini adalah simbol intelektualitas. Sekarang resmilah dia jadi simbol intelektualitas. Itu sudah secondness, sudah faktual sekarang. Tadi cuma fakta. Nah, nanti ada thirdness, level ketiga. Kalau level ketiga nggak cuma fakta, dia sudah disepakati oleh semua orang. Mungkin sudah jadi undang-undang, ada aturannya. Itu namanya thirdness. Jadi kayak tunas kelapa. Dulu mungkin pramuka itu masih belum punya simbol tunas kelapa. Masih orang macam-macam. Ini tunas kelapa, bisa tunas apa lagi yang dipakai. Itu masih firstness. Tunas kelapa ini bisa ya, bisa enggak. Dia jadi simbol pramuka. Tapi kemudian ya, tunas kelapa yang jadi simbol pramuka. Nah, ini namanya dia sudah jadi secondness. Jadi fakta, sudah faktual bahwa tunas kelapa itu simbolnya pramuka. Kemudian ternyata ada undang-undangnya, dibikin ADART-nya, aturannya, rule-nya dalam pramuka bahwa simbol resmi pramuka adalah tunas kelapa. Ini sudah jadi thirdness. Tidak sekedar disepakati secara faktual, ada aturan formalnya. Untuk memudahkan, kalau pakai bahasa ringkas, firstness itu masih potensial, secondness itu sudah faktual, kalau thirdness itu formal. Nah, itu ya. Oke, saya lanjutkan. Yang belum paham rekamannya diulang. Terus ini nanti nggak usah bingung dengan gambar rumit ini. 1, 2, 3 itu berarti thirdness, secondness, dan thirdness. Representamen yang tadi tanda, itu level firstness-nya namanya qualisign. Level secondness-nya namanya sinsign. Nanti kita jelaskan satu-satu. Level thirdness-nya namanya legisign. Legi bukan bahasa Jawa ya. Legi kliwon pon paing. Bedo. Ya kayak legis. Legisign. Level objeknya, firstness-nya namanya icon. Secondness-nya namanya index. Thirdness-nya namanya simbol. Kalau makna, interpretan itu kan maknanya. Firstness-nya namanya rema. Rema ya, nggak ada iramanya. Secondness-nya namanya design. Thirdness-nya namanya agmen. Oke, ya.
Saya teruskan karena penjelasannya masih langsung contoh. Kualisain, sinsain, legisain, ikon, indeks, simbol, rema, desisain, akmen. Kita masih punya 1, 2, 3, 9. Kualisain itu contohnya aja. Ini kan tanda. Tanda yang levelnya vastness. Jadi tanda biasanya yang contohnya berdasarkan pada sifat. Misalnya warna hitam untuk bergabung. Ini kan potensial. Kadang-kadang hitam juga warnanya maksudnya bukan bergabung. Kalau MotoGP ada bendera hitam itu berarti gawat. Warna merah itu kan berhenti kalau lampu lalu lintas. Tapi kalau bendera Indonesia artinya berani. Ini kan potensi namanya. Kualisain. Wah, biasanya dasarnya tanda itu sifatnya. Tanda yang didasarkan pada sifat-sifat, bukan pada barangnya. Merah itu kan sifat. Tandanya kan bukan lampunya, tapi merahnya. Jadi sama-sama lampu, kalau di kamarmu dia bukan tanda lalu lintas. Tapi dia tandanya adalah warna merahnya. Kayak hitam, itu kan warna hitamnya. Kalau kamu berkabung, pakai sarung hitam ya boleh, pakai celana hitam ya boleh. Mungkin kamu pakai jubah hitam untuk bergabung ya boleh. Yang penting kan warnanya yang menunjukkan bergabung. Putih menunjukkan suci. Ya, kamu putihnya sarung, apa putihnya celana, apa putihnya jubah kan sama aja putih. Jadi itu namanya kualisain. Tanda yang dasarnya pada sifatnya benda. Nah, ini sebenarnya simple, bisa kamu pahami kalau dibaca lagi. Itu vastness level pertama ya. Tanda yang vastness. Tanda yang secondness namanya sinsain. Saya bilang tadi, secondness ini ngomong fakta, bukan lagi potensi. Kenyataannya jelas. Contohnya apa? Di situ ada contoh besi yang berkarat. Itu menunjukkan besinya tidak anti air, tidak anti cuaca. Ini kan fakta sudah, nggak bisa dibantah. Jadi karat itu tanda dari betapa besi itu tidak tahan air. Kamu sariawan itu tanda dari kamu panas dalam. Ini kan fakta sudah. Saya sariawan Pak, tapi tidak panas dalam. Nggak mungkin sariawan itu tandanya panas dalam. Itu fakta namanya. Sariawanmu adalah simbol dari panas dalam. Hidungmu meler itu simbol dari kamu kena flu. Oke. Nangis itu simbol dari kamu sakit hati. Itu fakta namanya. Jadi simbol yang sifatnya faktual. Kejadian yang terjadi menyimbolkan sesuatu. Ketawa menunjukkan bahwa kamu sedang senang. Nah, itu sinsain namanya. Secondness. Tanda yang sifatnya fakta. Ada legisain. Kalau ini tadi kan bukan cuma fakta, tapi aturan, kesepakatan bersama. Ini tidak faktual, pakai akal tidak bisa. Kamu lihat aturannya. Di situ contohnya zebra cross. Zebra cross itu alat untuk kita nyebrang. Itu kalau kamu nggak lihat aturannya bingung. Ini ada apa sih kok diwarnai putih hitam, putih hitam. Lihat aturannya. Ya kan? Itu kan kayak bedanya apa zebra cowok sama zebra cewek. Kalau zebra cowok itu dasarnya hitam, belang-belangnya putih. Kalau zebra cewek dasarnya putih, belang-belangnya hitam. Itu pertanyaannya anak SD dulu kan begitu. Zebra. Nah, kamu ngerti ini alat nyebrang, itu kan harus lihat aturan. Atau trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan untuk kaki lima. Meskipun dipakai jualan kaki lima bisa, tapi untuk ngerti trotoar itu untuk apa? Lihat aturannya. Wong itu tanda basisnya aturan. Oke. Atau dan seterusnya. Sepatu hitam, simbolnya anak SD misalnya. Nah, itu kan juga lihat di aturan. Kenapa sih anak SD itu pakai sepatu hitam? Aturannya begitu. Itu namanya legisain. Salaman untuk mengakrabkan diri. Itu kan tanda, simbol. Ketemu salaman, habis sholat salaman. Saya kalau Jumatan itu dengan orang yang sama bisa salaman 3 kali.
baru datang duduk salaman. Nanti orangnya sholat tahiyat habis sholat salaman lagi. Terus sholat Jumat, habis sholat Jumat salaman lagi. Jadi yang ketiga nih gitu. Oke, jadi seneng salaman. Oke, terus kursi itu untuk duduk, meja itu untuk naruh. Nah, itu kan juga aturan, kesepakatan. Meja juga bisa kan buat duduk, tapi aturannya meja buat naruh barang. Itu namanya setnes legisain. Nah, itu yang tanda. Sekarang yang objek. Objeknya tanda. Objek itu kan berarti barangnya, kacamatanya. Yang pertama namanya ikon. Ikon itu tanda dasarnya mirip. Foto, lukisan, itu namanya ikon. Dasarnya mirip. Itu kayak contohnya itu di kamar mandi WC. Cuma dipisah ya, kalau dicampur gitu berarti jadi satu namanya. Biasanya yang cowok sendiri, cewek sendiri. Itu kan tandanya untuk toilet. Kayak gini namanya ikon. Ini dasarnya cuma mirip aja. Kan yang pakai rok itu berarti cewek, yang enggak pakai apa-apa itu cowok. Loh, itu kan enggak pakai apa-apa. Iya. Jadi ini namanya ikon. Loh iya kan. Loh saya ngerti enggak pakai apa-apa, itu anakku dhewe sing ngono. Itu yang cewek pakai rok, ini enggak pakai apa-apa berarti cowok. Jadi tanda dasarnya kemiripan itu namanya ikon. Foto, lukisan dan seterusnya. Ada indeks. Kalau tadi kemiripan, kalau ini kedekatan. Bahasanya kedekatan eksistensial. Kamu lihat ada api di sana, ada asap di sana. Oh, pasti ada api. Adanya asap itu tanda adanya api. Itu karena kedekatan. HP-mu bunyi kering. Oh, berarti ada yang nelpon. Atau alarm. Atau itu kan tanda namanya. Jadi simbol. Jadi atau ya kamu set sendiri jam berapa ada telepon, atau biar kelihatan sibuk kamu set. Padahal itu alarm kamu angkat. Halo gitu kayak. Iya. Ben ketok. Iya. Biar kelihatan HP-nya laku padahal itu alarm. Oke. Jadi itu namanya indeks. Dilihat dari kedekatan. Mendung tandanya hujan. Menguap tandanya, menguap bukan dari air jadi uap ya. Jadi menguap kamu, wah itu berarti ngantuk. Itu tandanya ngantuk. Itu namanya indeks, secondness, ngomong fakta. Terus ada yang ketiga, setness. Ini yang tadi, setness itu kan kesepakatan tadi. Simbol. Setness ya, yang ketiga, kesepakatan. Lambang negara kita burung Garuda, itu setness. Lambangnya Facebook ya huruf F, lambangnya WhatsApp huruf W, lambangnya Twitter huruf T. Enggak ya, lambangnya Twitter gambar burung. Nah, itu simbol kesepakatan kalau ini. Lihat aturannya, kamu nggak bisa ngarang sendiri. Lambang Indonesia itu komodo, Pak, lebih Indonesia. Enggak bisa, itu setness. Ya, kalau ini kesepakatan. Enggak bisa ngarang sendiri. Nah, ini simbol level ketiga. Objeknya simbol level ketiga, namanya setness. Nah, yang terakhir makna. Ada makna levelnya vastness. Vastness ini memaknai dengan kemungkinan. Kan ini masih tadi kan probabilitas, jadi ya isinya mungkin atau tidak mungkin. Besok mungkin kamu jadi guru karena kamu omongnya banyak. Besok bapak ke Jakarta. Mungkin bulan depan kebutuhan pokok naik dan seterusnya. Ini namanya vastness dari segi interpretan. Namanya reme. Reme-ireme. Oke, terus. Jadi ini vastness-nya. Yang kedua desain. Kalau desain ini memang fakta. Makna yang berdasarkan fakta. Indonesia punya banyak budaya. Warna bendera kita merah putih. Pokoknya yang ngomong fakta ya. Kamu memaknai sesuatu, maknanya sesuai fakta.
Itu namanya desain, secondness. Yang ketiga, argument. Argument ini setness. Kalau ini, ya bahasanya kesepakatan, cuma bukan kesepakatan dalam arti intersubjektif, tapi sifatnya umum, semua orang menerima. Namanya argumen. Kalau argumen ini ya masuk akal semua, sifatnya rasional. Ini setness, semua orang menerima. Misalnya, ini copy paste dari buku ya. Bandi anak bodoh, Bandi tidak belajar, maka Bandi ranking terakhir di kelas. Ini argumen namanya. Sudah bodoh, tidak belajar lagi. Yo rankingnya terakhir, masuk akal. Semua orang bisa menerima. Tapi kalau Bandi akhirnya ranking 1, nggak ada orang terima. Ya, kayak gitu tidak jadi argumen. Untuk jadi argumen dia harus umum. Alurnya diakui semua. Ibu akan sedih apabila aku tidak pulang. Ternyata ibu nggak sedih. Kenapa? Karena aku pulang tepat waktu. Nah, itu namanya argumen. Model pemanaan semacam ini namanya setness. Semua orang setuju. Kenapa? Ya rasional. Di mana-mana juga begitu. Ini namanya setness. Jadi disepakati bersama. Jadi ada firstness, secondness, thirdness. Ada argumen, desain, reme. Ada simbol, ada indeks, ada icon. Ada legisign, ada sinsign, ada qualisign. Ya, petanya semacam ini. Nanti silahkan kamu ulang lagi dibaca. Kamu copy PowerPoint-nya. Oke ya. Itu juga penjelasan detailnya hubungan antara tanda, saya kira sudah tak jelaskan tadi. Oke, saya kira itu ada. Saya membawa beberapa quote bagus dari Charles Peirce, bisa kalian pakai. Rule of reason, aturan nalar, aturan rasio itu, in order to learn, you must desire to learn. In so desiring, not be satisfied with what you already incline to think. There follows one corollary which itself deserves to be inscribed upon every wall of the city of philosophy. Do not block the way of inquiry. Jadi, aturan nalar, aturan rasio. Untuk kamu bisa belajar, kamu harus punya will, punya keinginan untuk belajar. Kemudian, untuk bisa kamu punya keinginan belajar, kuncinya apa? Jangan puas dengan kecenderungan pikiranmu sendiri. Kalau kamu puas, kamu tidak akan belajar. Karena kamu sudah merasa benar. Jadi, jangan pernah merasa puas dengan pokoknya yang benar ini Pak menurut saya dan selesai di situ. Kamu tidak akan jadi belajar. Berarti kamu tidak ingin belajar. Jadi, in so desiring, not be satisfied with what you already inclined to think. Terus katanya Charles Peirce, there follow one corollary. Ini loh, tak kasih kata-kata yang bagus kamu tempelkan di tembok kota filsafat. Ini bahasanya dia. Apa? Do not block the way of inquiry. Jangan dibendung, jangan dihalangi jalan untuk telaah. Jalan untuk ingin tahu, jalan untuk mempertanyakan, jalan untuk biar aja. Pertanyakan apa saja, itu tanda kamu mau pinter. Ragukan apa saja, tanda kamu akan dapat banyak pengetahuan. Jadi katanya Charles Peirce, tempelkan ini di pintunya, di temboknya kota filsafat. Do not block the way of inquiry. Terus ada lagi yang menurut saya bagus. All human affairs rest upon probabilities. And the same thing is true everywhere. If man were immortal, he could be perfectly sure of seeing the day when everything in which he had trust would betray his trust, and in short of coming eventually to hopeless misery. Semua manusia, semua urusan manusia itu dasarnya adalah probability, kemungkinan, ketidakpastian. Dan ini berlaku bagi segala hal. Kalau ada orang yang abadi, ia
ia pasti melihat satu hari di mana semua yang dia percayai, kepercayaannya akan runtuh, akan terkhianati. Dan dia akan jatuh pada kepedihan tanpa harapan. Jadi ini dia mau bilang, hidup ini totally secara umum tidak pasti. Kalau tidak percaya, cobalah besok kamu hidup, umurmu panjang, immortal. Lama-lama kamu akan tahu bahwa yang kamu percayai sebagai benar itu ternyata keliru. Satu demi satu terbukti keliru, sampai kamu bingung sendiri, sumpek sendiri, hopeless. Ternyata keliru kabeh yang tak yakini selama ini. Karena apa? Hidup ini tidak mesti. Maka jangan merasa final dengan yang kamu merasa bisa hari ini. Terus terakhir, my language is the sum of total of myself. Jadi bahasaku adalah totalitas diriku. Jadi ini menurut saya bagus buat kalian yang senengane posting, senengane nulis status, senengane ikut-ikutan geger debat di banyak forum, banyak grup. Perhatikan bahasamu menunjukkan totalitas dirimu. Yang suka maki-maki, yang suka sinis, yang suka tolelot, nah itu menunjukkan dirimu. Ya, itulah dirimu. Jadi kalau kamu ngomong jelek tentang orang lain, itu sebenarnya orang lainnya tidak pasti jelek. Yang pasti jelek kamu yang ngomong jelek. Rumusnya begitu. Kalau kamu menunjukkan rendahnya orang lain bisa benar memang rendah atau mungkin dia tidak rendah, tapi kamu yang ngomong rendah, pasti kamu sudah rendah. Itu karena apa? My language is the sum total of myself. Masih ada. Ya. Oke, ini untuk kalian yang suka filsafat. Let us not pretend to doubt in philosophy what we do not doubt in our head. Jangan sok filosofis. Jangan pura-pura meragukan sesuatu secara filosofis apa yang tidak kamu ragukan dalam hatimu. Karena ada orang sok filosofis, sok gaya, sok analitis. Padahal itu tadi bukan problemmu, bukan kegelisahan realmu. Gelisahkanlah hidupmu sendiri. Yang menggelisahkan hatimu sendiri. Jangan menghabiskan waktumu untuk meragukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirimu. Eman-eman. Sama-sama mikir, sama-sama habis energi. Perhatikan dirimu sendiri dulu. Sebelum memperhatikan orang lain atau urusan lain yang tidak ada hubungannya dengan dirimu. Let us not pretend. Pretend itu pura-pura. Seolah-olah penting terus kamu gegeran, debat, macam-macam. Padahal itu tidak eksistensial. Not pretend to doubt in philosophy what we do not doubt in our heart. Apa yang jangan-jangan tidak masuk ke hati itu. Hasilnya apa aja kamu tetap bisa ketawa-ketawa. Itu berarti bukan urusanmu. Jadi we do not doubt in our heart. Nah, ini sindirannya Charles Peirce bagi mereka yang belajar filsafat dan pingin jadi ilmuwan, pingin jadi filosof. Carilah kegelisahanmu sendiri yang genuine. Jangan menghabiskan waktu untuk ngurusi kegelisahannya orang lain sementara dirimu sendiri terlantar. Oke, saya kira itu sudah lebih 10 menit. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Minggu depan kita ketemu tokoh semiotik terakhir untuk bulan ini, Umberto Eco. Beliau ini malah tidak hanya dikenal semiotik, tapi orang sering menyebutnya hipersemiotik. Kita lihat minggu depan ada pikiran-pikiran apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.